Shalom anak-anak muda. Shalom. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ya teman-teman, siang ini kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita percaya kalau dalam seminggu ini Tuhan selalu memelihara hidup kita, amin. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Jadi mari sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan siang ini. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Tuhan itu lebih luas, sama-sama dengan hatimu. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dalam setiap musim, kasih-Nya tak pernah habis dalam hidup kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Dari samudra, kebaikan-Mu takkan pernah habis dalam hidup kita, kami Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh. Sekali lagi katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Sucikan, kuduskan kami agar apa yang kami persembahkan bisa layak di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom JC dan Youth PRJ. Shalom. Yuk mari teman-teman, aku undang untuk kita bangkit berdiri. Yuk semangat yuk. Coba ya sorakan yang di sebelah kanan aku. Wuh. Yang sebelah kiri mana suaranya? Ya mari teman-teman, kita angkat lagu ini dengan semangat dan tepuk tangan di atas kepalamu. Kita percaya kalau Tuhan kita itu Allah yang hebat, amin. Dengan imanmu sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat kami bersatu menaikkan pujian. Gelapku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy God. Sorakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Mari kita sama-sama katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa. Kebangkitanmu pasti terjadi di tempat ini. Anak-anak muda mana suaranya? Oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Gelapku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy God. Kalian tahu nggak kalau Tuhan kita itu Allah yang hebat, amin. Amin. Kuasanya tak pernah habis dalam hidup kita dan kita patut bangga akan hal itu. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tepuk tanganmu di atas kepala. Sekali lagi katakan. Kami rindukan kuasa. Kebangkitanmu Tuhan terjadi di JTC PRJ. Sama-sama katakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Kami mau menaikkan pujian untukmu Tuhan. Gelapku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy Anak-anak muda bisa kasih suara sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, anak-anak muda bisa kasih suara dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan.
Teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa kita ada di tempat ini karena kita lebih dari pemenang, amin. Kita mau naikkan nyanyian pujian kemenangan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Amin. Wah, kurang semangat. Sekali lagi yang setuju katakan Amin. beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yuk. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan hanya nama Tuhan yang besar. Hanya nama Tuhan yang mulia. Sambil tepuk tangan yuk teman-teman nyatakan. Dia ajaib, dia hebat, dia raja yang perkasa. Nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, anak-anak muda sorakan haleluya. Mari dengan segenap hatimu, sama-sama kita tepuk tangan dan sama-sama kita akan pujian ini dari awal. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Engkau gunung batu dan kekuatan kami Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Nyatakan segala raja, dia raja segala raja, amin. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, amin. Anak-anak muda yang setuju, sorakan haleluya. Nyatakan, kami bawa pujian. Anak-anak muda bisa lebih lagi suaranya daripada ini. Sama-sama. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama. Sekali lagi anak-anak muda, sama-sama nyatakan kami bawa pujian. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepalanya teman-teman. Masuk di gerbang hati dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Raja. Namamu Yesus Raja. Anak-anak muda sama-sama nyatakan, pujilah namamu Yesus Raja. Dia Raja segala raja, segala raja. Sekali lagi dengan segenap hatimu kasih sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia Raja segala raja, kita semua anak-anak pemenang. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Mari sama-sama siapkan hatimu teman-teman. Kembali kita mau angkat penyembahan kita. Kembali kita mau angkat syukur dan nyanyian kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyatakan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang agung.
Biar mulut dan lidah kita senantiasa memuji dan menyembah nama Tuhan. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kami hidup. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
Bapa. Kau satu-satunya pribadi yang layak untuk terima segala pengagungan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Bapak. Tuhan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapak. Kami berterima kasih Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Bapak Tuhan, kami berterima kasih kami masih bisa dapat kesempatan untuk kita bisa berkumpul satu sama lain di tempat ini, kami bisa ibadah meskipun masih ada beberapa yang masih online. Tuhan kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan sekarang kami mau belajar sebagian dari si hati-Mu ya Bapak. Tuhan ajarkan kami, Tuhan berikan kami hati yang mau belajar. Tuhan juga sucikan kuduskan hati, pikiran, perasaan kami ya Bapak, biar setiap benih yang ditabur hari ini semuanya bisa jadi rema dan bisa jadi hidup dalam hidup setiap kami ya Bapak. Segala intimidasi, kuasa-kuasa yang mau mengganggu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami semua dipenuhi dengan roh-Mu ya Bapak. Biar kami semua bisa mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami kami serahkan juga ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Thank you teman-teman well singer, teman-teman tim musik. Terima kasih. Halo teman-teman semua, shalom. Halo teman-teman yang di gereja ini, yang di tempat ini. Halo juga teman-teman yang di online, apa kabar kalian semua? Buat yang baru, perkenalkan namaku Gaby. Biasa gue main musik, gue melayani main bass biasanya. Cuma pada kesempatan kali ini puji Tuhan gue dipercayakan untuk bisa berbagi firman Tuhan hari ini sama teman-teman semua. Terima kasih. Oke. So hari ini gue akan membahas satu topik yang sebenarnya bisa terjadi kapan saja, terjadi di mana saja, dan mungkin bisa dibilang cukup relate gitu ya. Boleh ditampilin slide-nya teman-teman MM? Oke, bohong tipis mah santai aja gitu ya. Siapa yang sini sering banget dengar kata-kata ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, kadang either kita dengar dari teman kita atau mungkin kita sendiri nasihatin teman kita, udahlah tipis-tipis aja santai gitu ya. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Karena jujur gue sendiri juga pernah dinasihatin kayak gitu. Udahlah santai aja sih, tipis-tipis aja, orang juga gak bakal sadar kali kalau lu bohong gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah bohong tipis atau bohong demi kebaikan itu baik? Apakah itu benar-benar berkenan di mata Tuhan gitu ya kan? Kan ujung-ujungnya baik, kan tujuannya baik gitu ya. Boleh next slide? Oke, gue punya satu example gitu ya, contoh. Jadi ada si cowok dan si cewek. Si cowok tiba-tiba datang nih ke si cewek, dia ngomong kayak gini. Gue bau gak sih? Ada yang pernah ditanya kayak gini? Either lu yang nanya atau lu ditanya, ada yang pernah? Kalau gue baru kejadian kemarin hari Jumat di kantor gitu ya. Jadi gue pakai blazer ke kantor, keren gitu kan ya. Tapi gue ngerasa kok badan gue kayak bau gitu. Terus gue tanya ke teman kantor gue nanya, Mbak, aku bau nggak gitu. Terus udah gitu, kalau contoh, kita balik lagi ke contoh ini deh ya, lupakan cerita gue. Kita balik ke contoh ini, si ceweknya ini tahu nih, si cowok ini baunya agak kurang sedap hari itu ya. Cuma, boleh next, jadi dia sadar nih, emang kayaknya sebenarnya nih orang baunya agak-agak gitu, agak-agak sedikit asam gitu ya. Tapi instead of dia bilang, ya lu bau, tapi dia malah ngomong, hah? Enggak kok, lu wangi gitu. Padahal mah sebenarnya bau. Cuma biar nih cowok nggak tersinggung, jadi si cewek mikir, ya udahlah, gue bilang aja dia wangi daripada ntar tersinggung pusing gue gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak gitu? Mau negor nggak enak gitu ya. Tapi kalau nggak ditegor, ya emang bau gitu. Tapi takut tersinggung, ntar jadi pusing, ntar jadi ribut. Akhirnya udahlah, gue pakai shortcut aja, bohongin aja lah. Dia juga, ntar juga pasti mikirannya gini, ntar juga pasti ada yang negor dia gitu. Tapi kita sudah berbohong. Sadar nggak sadar kita sudah berbohong, kita nggak menyatakan apa yang benar. Karena yang benar itu ya dia bau. Cuma in order supaya dia nggak tersinggung, udahlah bohongin aja. Baik ya kesannya baik, kesannya ya biar dia nggak tersinggung, biar dia nggak jadi minder. Tapi sadar nggak sadar apa yang kita lakukan itu tidak ada buah baik yang dihasilkan. Kita malah jadi bohong, dia malah jadi tetap
tidak bisa memperbaiki dirinya. Kan kacau ya. Oke, kita pause dulu example-nya. Sekarang kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Yosua. Kita akan belajar mengenai integritas seorang Yosua gitu ya. Integritas itu apa sih? Integritas itu tuh gini, apa yang diomongin sekarang, apa yang diomongin besok tuh sama. Apa yang diomongin di depan orang dan diomongin di belakang orang tuh sama, itu integritas. Orang berintegritas itu adalah, misalnya gue bilang, gue gak mau nyontek. Ya udah, kalau misalnya gue ulangan, gue nggak bisa ngerjainnya, ya udah gue nggak akan nyontek, jelek deh. Oh, itu orang berintegritas. Meskipun gak ada yang lihat, dia tetap melakukan apa yang diomongin. Itu integritas. Jadi gini ceritanya teman-teman, kalau teman tahu gitu ya, setelah Musa meninggal, akhirnya estafet kepemimpinan itu jatuh ke tangan Yosua. Jadi Yosua yang mimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi seperti teman-teman tahu gitu ya, ceritanya bangsa Israel tuh adatnya tuh kurang bagus gitu. Udah auban, nggak usah diomongin, seenak-enaknya, udah dikasih tahu, udah jelas-jelas nih Tuhan kasih perintah jelas. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan gitu, masih aja. Jangan mencuri, masih aja. Akhirnya apa? Akhirnya bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu akhirnya semuanya dibantai sama Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Maksudnya dibantai, jadi tuh generasi yang literally keluar dari tanah Mesir itu mereka semua tuh dibantai, termasuk Musa sendiri kan juga nggak bisa masuk tanah Kanaan, dia cuma bisa ngelihat doang. Karena Musa pun akhirnya gugur juga gitu imannya, sempet dia kecelek, akhirnya dia nggak berkenan gitu. Sisa Yosua, Kaleb dan teman-teman dan bangsa-bangsa Israel yang lahirnya di padang gurun, kan di padang gurun kan mereka 40 tahun ya, 40 tahun, jadi mereka yang lahirnya di padang gurun dan Yosua dan Kaleb itu mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Cuma ya emang dasarnya emang adatnya orang Israel kayak begitu. Jadi ya keturunan-keturunannya pun juga agak batu gitu. Gue yakin pasti pada saat Yosua tahu kalau Musa udah nggak ada dan tempat kepemimpinannya itu jatuh ke tangannya Yosua, dia pasti ada rasa minder, parno juga, takut, gimana ya kalau misalnya ternyata gue nggak bisa mimpin bangsa Israel masuk tanah Mesir. Belum lagi teman-teman tahu ya ceritanya ya, bangsa Israel selama 40 tahun kerjanya marah-marah, bersungut-sungut, marah-marah sama Musa, lapar marah, dapat makanan ngeluh, kok makanan gue ini aja gitu ya, pusing ya, capek ya. Makanya tuh Yosua tuh udah keburu ciut duluan. Kalau teman-teman baca di Yosua 1 itu ceritanya Yosua dia ketemu Tuhan, dia ngomong, di next aja gambarnya nggak apa-apa. Ya, thank you. Jadi gini, ceritanya gini, dia lihat tanah Kanaan, tapi dia takut, dia datang ke Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan banyak mention, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan tuh gini guys, kalau Tuhan ngomong lebih dari sekali, berarti dari something. Ada sesuatu yang benar-benar mau Tuhan tekanin. Tuhan tahu jadi seorang Yosua tuh gak gampang, mimpin bangsa Israel itu susah. Makanya Tuhan berkali-kali bilang di pasal 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau gue gak salah hitung sekitar 4 kali Tuhan ngomong, Tuhan mention kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teman-teman ntar bisa baca di rumah Yosua 1. Karena apa? Tuhan tahu gak mudah. Musa aja gitu ya yang image-nya seorang pribadi yang kuat aja akhirnya jatuh juga. Karena apa? Sulit. That's why kemudian di ayat 8 Tuhan bilang gini, boleh di next? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kata Tuhan buat Yosua. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kebayang ya latar belakangnya posisi Yosua tuh dia agak kecut hati, bimbang, dilema. Tuhan bilang, kuncinya apa biar lu bisa berhasil dan beruntung? Lakukan dan renungkanlah firman Tuhan. Gak cuma direnungin tapi lakukan. Gitu ya, supaya lu bertindak hati-hati, karena kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak tahu aturan apa yang Tuhan kasih, kita bisa bertindak seenak-enak ya, karena kan kita nggak tahu jadi mana yang benar yang mana salah. Makanya Tuhan bilang baca Alkitab, perkatakan firman itu dan lakukan, supaya kita berhasil dan beruntung. Next, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini untuk kesekian kalinya Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu di pasal ini. Janganlah kecut dan tawar hati. Karena apa teman-teman? Kita cenderung gini ya, kalau misalnya
lagi dalam satu kondisi yang mungkin memberi kita pilihan untuk berbohong. Misalnya nih, lu tahu nih temen lu udah ancang-ancang bikin kunci jawaban gitu. Dia udah siapin, lu tahu. Terus temen lu ngomong kayak gini, awas lu ya, lu kasih tahu. Awas lu ya, lu bocorin. Awas ya ntar abis lu pulang sama gue, ayo. Kan jadi kecut hati ya, jadi tawar hati ya. Padahal lu tahu yang dilakukan tuh salah. Awal-awalnya sih yaudah lu diem gak ngomong. Terus tiba-tiba guru lu nanya, ya kan? Pernah ada di situasi itu atau bisa kebayangkan ya kira-kira gimana perasaan lu tahu kebenarannya, terus tiba-tiba guru lu nanya, kamu tahu nggak kalau itu bawa kunci jawaban? Nah, bingung kan? Bikin kecut tawar hati ya, rasanya kan pengen rasa keinginan untuk berbohong tuh lebih tinggi gitu ketimbang untuk berkata jujur, karena kita tahu kalau kita ngomong jujur pasti abis kita sama teman kita. Pernah ya kebayang kayak gitu ya? Tapi Tuhan apa? Tuhan bilang gini, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan istilahnya gini, Tuhan tuh gak pernah nuntut, tapi Tuhan tuh rindu kalau kita tuh bisa melakukan, Tuhan tuh rindu kalau kita tuh punya ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan tahu memang melakukan kehendak Bapa tuh mungkin ada konsekuensi yang kita harus terima. Jadi berbohong itu ada konsekuensinya, berbuat benar pun juga ada konsekuensinya. Meskipun kelihatannya di logika kita berbuat benar itu konsekuensinya lebih berat, tapi setidaknya Tuhan bilang apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau. Gue pernah ada dalam satu kondisi gitu waktu gue SMA, gue kelas 10 kalau gak salah, lagi ujian mat. Terus itu kayaknya sih gue udah di-set gitu sama guru gue untuk gue jadi satu kelas sama orang-orang yang emang tabiatnya suka nyontek gitu. Gue duduk paling depan, gak tau kenapa nama gue tuh selalu duduknya jadi paling depan gitu. Padahal ya gitulah pokoknya gue duduk paling depan, terus gue emang mendengar di belakang gue tuh gerusak-gerusuk gitu. Gerusak-gerusuk yang which means ya mungkin mereka nyontek atau gimana, gue juga gak paham. Dan gue juga gak mau terlalu tahu. Karena gue kayak di batin gue ngerasa kayaknya abis itu gue bakal ditanya nih. Gitu. Bener, selesai ujian gue dipanggil ke ruang guru, Gap, kamu tau gak kalau ini nyontek? Wah, gue kan rasanya mulut cepu jahat gue kan pengen ya ngomonginnya, ya Pak itu nomor ini gitu kan. Cuma kan mesti pakai hikmat ya. Ya kan kita anak Tuhan mesti berhikmat. Jadi kalau gak salah gue ngomong kayak, bukan kalau gak salah, gue yakin gue ngomong kayak gini. Gue bilang sama guru gue, Pak, iya sih emang saya denger di belakang itu agak gerusak-gerusuk. Cuma karena kebetulan saya duduknya di depan, jadi saya nggak tahu pasti itu siapa. Cuma ya mungkin ya kalau Bapak tanya teman-teman yang di belakang mungkin bisa ngelihat kali ya. Sebenarnya mungkin dalam hati ya gue tahu gitu, mungkin siapa, gue bisa ancang-ancang tapi gue sendiri juga nggak yakin. Tapi itu gue tetap bilang tapi gue nggak sebut aja. Karena gitu kadang-kadang gini kita dihadapkan dalam posisi either lu bohong atau lu berkata benar. Cuma kita tahu nih konsekuensi kita berkata benar mungkin kita akan jadi nggak disukain orang. Kayak dulu gue tuh kelas 10, teman-teman gue tuh jadi males gitu temenan sama gue gara-gara gue tuh nggak bisa diajak kerja sama buat nyontek gitu. Soalnya menurut gue nyontek itu nyandu. Kalau udah sekali nyontek terus. Jadi gue kayak nggak lu aja nyontek gue nggak ikutan. Selalu mau nyontek gue nggak peduli tapi gue nggak mau ikutan. Kan jadi gak enak ya jadi bahan omongan. Gue inget banget rasanya itu diomongin teman-teman gue gitu ya gara-gara pasti ketahuan gara-gara Gaby nih gitu. Ya walaupun gue padahal nggak nyebut namanya ya, cuma ya mereka itu yang nyontek jadi berasa sendiri gitu, nih pasti Gaby cepuin nih gitu. There's always a consequence in everything that we do gitu. Tapi konsekuensi ketika kita berbuat benar itu akan jauh lebih baik ketimbang konsekuensi yang kita harus bawa ketika kita berbohong. Karena apa yang namanya dosa, itu pasti ada konsekuensinya. Dosa ya dosa. Bohong itu dosa. Jadi konsekuensinya konsekuensi berbohong adalah ya konsekuensi dosa. Coba next. Konsekuensi dosa. Yang pertama, malu. Either lu dipermalukan sama orang lain atau lu yang ngerasa malu aja. Pernah gak sih teman-teman mungkin habis ngelakuin dosa atau lu mungkin sadar habis berbohong gitu ya. Terus ke gereja tuh jadi bawaannya, aduh malu nih gue ke gereja,
Ngapain sih sok-sok angkat tangan, orang tadi habis bohongin mak lu gitu. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu kalau habis berbuat dosa? Jujur gue sering banget. Lagi habis marah dikit aja tuh rasanya tuh ke gereja malu gitu. Habis berantem sama nyokap ke gereja tuh jadi bawaannya, udahlah ngapain sih gereja-gerejaan, malu gitu. Itu konsekuensi dosa. Gak enak ya. Padahal dari tadi nih kita sama Franz, sama Tirza kita nyanyi-nyanyian kemenangan. Kita tuh udah dikasih hidup yang berkemenangan. Tuhan gak mau kita tuh malu, Tuhan tuh gak mau seumur hidup kita tuh nanggung konsekuensi dosa. Makanya Tuhan bilang jangan berbuat dosa, karena apa? Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mau kita pikul konsekuensi dosa. Maka Tuhan bilang udah jangan main-main deh sama dosa, gak usah. Lu nurut aja sama gua. Pasti hidup lu enak, hidup lu beruntung. Meskipun ada konsekuensi yang harus dipikul, tapi pasti konsekuensi itu akan lebih ringan, apalagi disertai Tuhan. Tapi memang sulit, karena pasti logika kita nih nalar manusia, kita pasti akan cenderung pilih shortcut yang menurut logika kita benar. Ya kan ya, shortcut paling terbaik, ya sudah bisa aja kalau misalnya pakai contoh gue tadi gitu ya. Gue bisa aja bilang, iya pak, tadi sih saya dengar gerusuk-gerusuk, kayaknya sih, tapi kayaknya sih gak bohong sih. Tapi kayaknya enggak deh pak, gak bohong deh gitu. Kan bisa aja ya, aman kan hidup gue, gak dimusuhin, banyak temen. Tapi kan bukan itu yang Tuhan mau. Gitu. 1, konsekuensi dosa ialah maut. Malu. Gak enak ya kalau punya rasa ngapa-ngapain jadi malu, ngapa-ngapain jadi berasa was-was. Itu kan gak enak ya, jadi parnoan sendiri, gara-gara takut kebohongan kita kebongkar, gak enak ya. Yang kedua, dicela orang. Dicela orang tuh maksudnya tuh dihakimi dan gak bisa dipercaya lagi. Kan gak enak ya. Misalnya kita bohong atau kita ngapain terus ketahuan orang, terus orang jadi udahlah gak usah cerita ke dia, percuma dia akan bocor gitu. Atau enggak misalnya udahlah gak usah cerita ke Gaby, dia mah ini gak bisa dipercaya orangnya, kemarin ngomong apa sekarang ngomong apa. Gak enak ya, jadi gak bisa dipercaya orang. Terus yang ketiga, konsekuensi dosa, ternoda, nama baik kita jadi tercela, image kita jadi jelek aja bawaannya. Aku punya satu contoh, next. Teman-teman ada yang tahu film ini, Inventing Anna di Netflix? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Atau cerita tentang Anna Delvey, tahu ya? Oke. Ya ada beberapa yang tahu, ya udah. Jadi film ini tuh menceritakan seorang penipu besar. Dia itu sebenarnya keturunan Rusia, tapi dia besar di Jerman. Terus dia gitu sekitar umur 18 tahun dia pindah ke New York. Dia punya satu ambisi untuk dinilai sebagai orang yang sukses. Dia pengen dipandang sebagai anak bangsawan. Dia kepengen dipandang sebagai orang kaya raya gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia nipu orang. Dia pakai semua tas-tas bermerek besar, bermerek mahal, you name it, itu dia pakai. Tapi dengan cara apa? Cara nipu. Kurang lebih sekitar hasil tipuan dia itu sekitar berapa ratus juta dolar kalau gua nggak salah inget. Dan akhirnya ujung-ujungnya next di penjara juga. Di penjara, tapi sekarang udah bebas, langsung dideportasi ke Jerman. Pasti ya gue yakin seumur hidupnya dia tuh pasti akan dipandang sebagai seorang penipu. Orang mau mempekerjakan dia juga takut kali, takut ditipu, takut duitnya dibawa kabur. Kan gak enak ya. Tuhan gak mau kita ngalamin hal seperti ini. Tuhan mau kita tuh hidup dengan hidup yang terbaik. Karena apa? Tuhan udah mati buat kita, Tuhan udah bangkit, dan Tuhan udah menjanjikan kehidupan yang baik buat kita. Cuma kan the choice is ours ya, pilihan ada di tangan kita. Kita mau milih untuk kita hidup dalam Tuhan meskipun gak mudah, atau ya udah lu pilih shortcutnya aja, lu bohongin orang, lu ngelakuin hal yang jahat. Bisa ya kayak gitu ya. Pilihannya di kita. Next. Oke, karena kita udah tahu nih tadi kebenarannya ya, yang namanya bohong is dosa. Jadi janganlah berbohong. Dosa kecil, dosa besar, dosa kecil dikumpul-kumpulin lama-lama jadi gunung. Anna Delvey, Anna Sorokin yang tadi itu film Inventing Anna, itu dia mulai dari dosa-dosa kecil. Pertama dia bilang, oh iya bapak gue seorang bangsawan, padahal aslinya bapaknya tukang taksi. Iya, gue punya yayasan untuk orang-orang sosialita. Padahal itu yayasan tuh cuma omong kosong yang gak pernah dibikin gitu.
oh iya duit gue banyak, gue investasi di sini gitu. Padahal ujung-ujungnya kagak ada tuh investasi, orang duit dia kagak ada. Sampai akhirnya ketahuan gara-gara kartu kreditnya gak bisa digesek, di reject mulu sama bank. Akhirnya ketahuan juga kalau dia nipu selama ini. Ya, jadi jangan bohong. Bahaya, dosa kecil tuh nagih kadang-kadang guys. Bohong kecil tuh nagih. Asli gak enak. Makanya setelah kita tahu kebenaran ini, next time kalau teman-teman ngadapin situasi kayak contohnya, misalnya, next, kalau ada teman lo yang nanya lagi nih, gue bau gak sih? Kalau misalnya dia beneran bau, instead of berbohong, cobalah untuk ngomong kayak gini. Ya sih, gak apa-apa, tapi gak apalah santai aja. Ntar kita tinggal ke supermarket, kita beli parfum, jadi lu wangi deh. Ya kan? Gak bohong, tapi hard truth istilahnya kan gak enak ya dibilangin bau gitu. Kan sensitif gitu, jadi malu. Tapi karena kita nyampainnya dengan sopan, kita memberikan solusi, orang kan jadi yang mau marah jadi gak jadi ya. Jadi, oh gitu ya, yaudah deh, ntar lu temenin gue ke supermarket, ya gak sih? Lebih enak kan? Dia, si cowoknya jadi bisa memperbaiki dirinya, si cewek juga jadi gak bohong. Win-win solution. Tapi memang, gue harus akui, ada beberapa kondisi memang yang mengharuskan, yang bikin kita tuh jadi bingung mesti ngapain. Kayak contohnya, waktu itu, sebenarnya sih dosa kecil, dosa gede itu sama aja ya. Gue lupa waktu itu, gue juga pernah beberapa saat gitu ya, gue bohong, gue lupa exactnya tuh, gue gak bohong, gue gak nyampe bohong, cuma gue memang dapat pilihan untuk sebenarnya gue bisa bohong. Gue lupa ceritanya gimana, cuma pada akhirnya gue cuma senyum. Karena gue gak tahu mesti jawab apa. Karena kalau gue jawab pasti ribut, kalau gue bohong makin kacau. Jadi gue cuma senyum. Kalau udah bingung senyumin aja. Atau enggak kalau emang misalnya, gue punya cerita gini. Jadi adik gue, dia punya temen, kebetulan dia bukan agama Kristen, tapi dia sudah menerima Tuhan Yesus, tapi keluarganya belum. Keluarganya agamanya agama lain. Terus, jadi setiap hari Sabtu, jadi adik gue gerejanya memang setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ini teman adik gue itu setiap kali mau ke gereja, kalau ditanya bapaknya, lu mau kemana hari Sabtu sore? Terus udah gitu teman adik gue bilang gini, padahal dia mau ke gereja. Adik gue pas tahu, wah gak beres lu, tobat lu jangan kayak gitu lagi ya. Mendingan lu kasih informasi yang gak lengkap tapi gak bohong. Terus adik gue ajarin, next time kalau lu ditanya bapak lu mau kemana, jangan bilang lu ke wihara, karena lu tidak ke wihara. Bilang aja, ya lu mau ibadah, bener kan? Ibadah di mana aja ya tapi lu ibadah. Bohong? Enggak, bener kan? Emang sih guys, butuh effort. Butuh effort untuk melakukan kebenaran ya, karena Tuhan sendiri nebus kita juga pakai effort. Tuhan turun ke dunia, gak enak loh melepas tahtanya dia. Harus mati, mikul salib, berat lagi salibnya. Di film The Passion of the Christ aja aktor sampai patah tulang atau retak gitu gue lupa. Sampai akhirnya salibnya diganti dami. Cuma kan Tuhan Yesus dulu salibnya gak diganti dami. Beneran kayu balok guys, digotong ke Via Dolorosa, di sepanjang Via Dolorosa sampai akhirnya ke Golgota. Butuh effort. Segitu besar effort Tuhan untuk nunjukin cintanya dia ke kita. Masa kita gak mau sih ngerespon kasihnya Tuhan dengan cara hidup yang benar? Gampang gak? Enggak. Makanya Tuhan aja bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut tawar hati. Toh aku juga menyertai engkau, kata Tuhan, kemanapun kita pergi. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan tahu berat, tapi Tuhan juga kasih janji, aku akan menyertai. Jadi sesulit-sulit apapun itu ada Tuhan. Tugas kita adalah berusaha. Tuhan, aku mau ngomong jujur, tapi Tuhan tolong kasih aku hikmat. Kasih tahu Tuhan aku harus ngapain. Aku gak tahu Tuhan aku mesti ngapain, kalau aku berkata benar dan konsekuensinya berat, Tuhan tolong sertai aku, berikan aku kekuatan. Karena kadang-kadang misalnya contohnya ya, contoh terakhir, Tupperware hilang di sekolah. Lenyap gitu aja tiba-tiba hilang, pulang-pulang, loh kok tas gue cuma satu, Tupperware gue kemana? Mama pun tanya, kenapa kamu cuma bawa tas satu? Tas makan di mana? Pusing kan? Langsung mikir keras, alasannya apa ya?
Padahal mungkin jelas-jelas lu tahu Tupperware lu tuh hilang. Hilang aja emang lupa. Tapi lu bilangnya biar gak diomelin, bilangnya, oh iya ketinggalan kok, udah disimpenin, oh besok akan diambil, besok aku ambil kok. Padahal bener-bener tuh hilang. Bohong demi apa? Biar gak diomelin. Pas ketahuan bohong, konsekuensinya apa? Diomelin juga. Bohong gak bohong, ujung-ujungnya diomelin. Sama aja tuh. Sama-sama diomelin mama kan kita, sama-sama kena istilahnya ya, kena apes sih juga gitu. Tapi kan setidaknya dengan kita berkata jujur, mama kita marahnya gak berkepanjangan banget. Kita gak dicap sebagai anak pembohong. Itu kan yang penting. Karena gak enak guys kalau sampai kita tuh kehilangan kepercayaan orang. Kepercayaan itu tuh gak bisa dibeli. Ya. Jadi yuk sama-sama kita belajar. Gue bicara seperti ini bukan berarti gue lebih baik. Gue sama seperti kalian, sama-sama belajar. Kemarin aja gue baru digoda, gue ada satu peristiwa yang gue sebenarnya bisa milih untuk berbohong, tapi instead of berbohong enggak, gue bilang jujur aja. Karena apa? Kayak gini tuh pembelajaran seumur hidup. Jadi orang Kristen, itu tuh jadi anak Tuhan, Jadi anak Tuhan tuh kita belajar terus sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Karena Tuhan tahu emang gak gampang. Tapi Tuhan menghargai setiap usaha kita. That's why yuk teman-teman kita sama-sama belajar. Meskipun susah, minta hikmat. Setiap pagi lu bangun tidur, Tuhan kasih aku hikmat untuk berbuat baik. Kasih hikmat aku untuk berbuat benar. Kasih hikmat aku untuk aku bisa berkata yang jujur tapi gak nyakitin orang. Karena kan kadang juga kita ngomong jujur tapi intensinya emang buat ngejekin orang gitu ya. Kayak misalnya contohnya yang kayak bau ini, si cowok yang bau ini. Wih iya bau gitu. Ya jangan gitu juga ya guys. Ntar sakit hatinya double. Kasian. Ya teman-teman kita sama-sama belajar. Minta pertolongan Tuhan. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah kecut hati. Ingat aja udah janji Tuhan sama Yosua. Janji Tuhan sama Yosua sama dengan janji Tuhan buat kita semua. Amin teman-teman semua. Saat terakhir, Tuhan gak mau kita jadi pendusta. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan, kita bukan anak-anak iblis. Karena bapak dari segala dusta adalah iblis. Kita anak-anak Tuhan semua, amin. Memang berat, tapi Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan asal kita mau berusaha. Tuhan mau kita jadi pemberita kebenaran, bukan jadi pendusta. Ya teman-teman ya, kita sama-sama belajar ya. Mungkin habis ini pulang atau besok atau kapan teman-teman diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, yuk teman-teman sama-sama belajar. Kalau bingung mau ngejawab apa, senyumin aja. Gitu, itu jawaban terbaik. Ya gitu deh, gitu aja. Atau enggak kalau lu takut salah ya udah kasih informasi yang gak secukupnya aja. Biar kitanya juga nggak jatuh gitu. Kadang kan kebanyakan ngomong jadi banyak salah. Itu dia gunanya kita setiap pagi harus minta hikmat. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, kita nggak bisa hidup kalau nggak pakai hikmat. Susah guys. Oke? Teman-teman yuk beresin Alkitabnya, beresin gadgetnya, kita mau satukan hati, kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Biar pujian ini bisa jadi rema buat kita semua. Terima kasih Tuhan Kau baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau sampaikan ya Bapa. Thank you Jesus. Ubah hatiku, itu teman-teman, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mata kami tertuju padamu ya Bapa. Ubah paradigma kami Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Bapak kalau Kau sayang sama kami. Engkau gak mau kami nanggung semua beban-beban dosa itu Tuhan. Tuhan ajarin kami Tuhan untuk kami bisa melakukan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Yesus. Ku mau jadi ubah hati kami. Ubah hati
tahu bohong itu salah, dosa kecil, dosa besar sama aja. Tuhan, gak mudah Tuhan, susah. Tuhan tahu Tuhan kami mungkin sering jatuh. Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Tuhan, please Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan ya Bapak untuk kami bisa melakukan kebenaran. Biar setiap omongan kami bisa jadi berkat, omongan kami yang keluar dari lidah bibir kami itu bukan omongan dusta. Tapi semua omongan-omongan yang keluar dari lidah bibir kami itu adalah omongan kebenaran yang bisa memberkati banyak orang dan nama Engkau dipermuliakan ya Bapak. Tuhan pimpin sertai kami Tuhan, kuatkan kami. Mungkin circle kami gak mendukung, lingkungan kami kadang suka menggoda kami untuk melakukan hal yang jahat. Tuhan tolong bantu kami Tuhan, sertai kami, jangan pernah tinggalkan kami. Berikan kami hikmat ya Bapak untuk setiap apapun yang kami lakukan, apa yang kami katakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Biar setelah ini Tuhan, Engkau yang bekerja buat setiap kami Tuhan. Ingatkan kami terus, Roh Kudus ingetin kami terus ya Bapak. Mampukan kami ya Bapak untuk kami bisa menjalani sisa hidup kami dengan sukacita. Berikan kami hikmat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Thank you teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cigebi, boleh lambaikan tangannya. Yuk angkat jempolnya, kita sama-sama bilang ke Cigebi, thank you Cigebi atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, boleh disiapkan persembahannya. Yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya biar tim Asher bisa kasih amplopnya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Udah ya? Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu selama 1 minggu ini. Kami bisa beribadah sekarang dengan keadaan yang sehat dan juga tubuh yang prima ya Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua tangan yang memberi, agar persembahan ini dapat kami gunakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi teman-teman. Sembari memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom, welcome to JTC PRJ. JTC ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ci Gabriel Azelia. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, JC akan buka seperti biasa pada pukul 9 dan 11.30 dengan tema Beda di luar, beda di dalam. Tema yang relate banget ya dengan kehidupan kita, jadi pastikan untuk mengajak teman, saudara, dan kerabat untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di sini. Untuk mendapatkan info terbaru dari JTC PRJ, kalian dapat melihat di Instagram dan YouTube kami. Pastikan untuk kalian follow dan subscribe ya. Bagi kalian yang belum berkomunitas, JTC juga punya beberapa cool loh, tempat kita bisa saling bertumbuh dan berbagi cerita satu sama lain. Jadi, tidak hanya bertumbuh di setiap hari Minggu saja, tetapi juga bertumbuh di setiap saat. Bagi kalian yang ingin join Cool, bisa dengan meng-scan QR Code di sini, atau bisa langsung ke link yang ada di bio Instagram kami. JTC juga membuka open recruitment bagi kalian yang tertarik di bidang Asher, WL Singer, Dancer, Multimedia, Pemusik, Administrasi, dan Announcer. Untuk kalian yang tertarik, bisa scan QR di sini, atau bisa ke bio Instagram kami @JTCPRJ. That's all for today. Happy great Sunday and God bless you. Apa ada jiwa baru di sini?
boleh lambaikan tanganmu. Yeay, ada satu orang di sini. Selamat datang. Ada lagi nggak yang lain? Boleh lambaikan tangannya. Di situ ada juga satu lagi. Selamat datang di JDC PRJ. Minggu depan datang lagi ya. Oke, jadi JTC PRJ sedang open recruitment di bidang usher, well singer, dan pemusik dan announcer. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung scan barcode yang tadi ada di depan atau barcode yang ada di belakang dekat meja admin, dekat pintu ya. Mari sama-sama teman-teman yang punya talenta untuk gabung di JTC PRJ. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa syafaat. Mari bangkit berdiri teman-teman semua. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas berkat Tuhan, terima kasih atas perlindungan, perkenanan Tuhan atas kami. Sepanjang hari ini kami bisa berkumpul di ruangan ini, siang hari ini memuji memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh CGB. Kami belajar untuk lebih tulus lagi. Kami belajar untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Mari teman-teman kita mengarahkan tangan kita ke CGB. Tuhan, Engkau memberkati CGB dalam aspek kehidupannya, baik itu dalam pekerjaannya, keluarganya, teman-teman, orang-orang di sekitarnya. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Kau pakai CGB menjadi terang dan garam dimanapun ia berada. Berikanlah kepada CGB hikmat marifat, Roh Kudus Tuhan memenuhi CGB untuk mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, juga Gembala CK7, Bapak Yanto Singko Putra. Kau memberkati gembala-gembala kami, Kau memberkati setiap pemimpin gereja kami. Berikanlah kepada mereka visi dan misi yang baru untuk memimpin gereja Tuhan menjadi alat-Mu yang dipakai luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk Indonesia, negara bangsa kami, juga Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memakai Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Indonesia biarlah ada kemuliaan Tuhan hadir atas Indonesia. Juga berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Joko dan Bapak Maruf Amin. Engkau berikan kepada mereka hikmat marifat roh kepemimpinan, memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Juga ibu kota negara kami, Kota Jakarta, Engkau memberkati Kota Jakarta, pakailah Kota Jakarta menjadi alat Tuhan. Berkati Kota Jakarta biarlah ada damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di Kota Jakarta. Juga gubernur dan wakilnya Bapak Anies Baswedan juga bersama Bapak Ahmad Rizat. Kau memberkati setiap mereka, berikanlah visi dan misi roh kepemimpinan atas gubernur dan wakil gubernur kota kami untuk memimpin Kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. Juga generasi muda, generasi Yeremia, dimanapun mereka berada, Kau memberkati kami Tuhan. Pakailah generasi Yeremia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kau membuat generasi Yeremia menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau lindungilah kami, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Dan teman-teman, mari siapkan hati kita untuk berdoa berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan dari sekarang hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin.